Saya sangat menikmati puji-pujian hari ini. Saya kalau bertanya orang Surabaya itu banyak pemuji-pemuji yang luar biasa kelihatannya. Karena setiap Senin pagi juga saya sangat disenang dengan puji-pujian dari Surabaya juga. Dan hari ini Bu Mita luar biasa. Thank you Bu Mita. Saya sangat diberkati dengan puji-pujian hari ini dan sangat sesuai dengan tema yang saya akan bicarakan. Thank you juga untuk Pak Hadi yang sudah mengundang saya. Dan saya ketika diundang saya lihat memang kosong, saya oke-oke saja gitu loh. Kemudian makin dekat Pak Hadi bilang gitu loh, Pak Rudi, temanya overcomer. Oh loh, kok dikasih tema? Kita biasa di full gospel, kita rasakan apa, kita bicara gitu loh. Dan ini dikasih tema. Ini saya pikir saya mau bilang enggak, temanya menarik, ya. Tetapi kalau saya bilang iya, saya harus bekerja keras gitu. Saya pikir saya doa oke. Dan temanya sangat luar biasa, Pak Hadi. Thank you. Saya sendiri ketika mempersiapkan tema ini, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja di saya, bagaimana Tuhan menjaga saya, bagaimana Tuhan melindungi saya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Jadi kalau malam ini saya bicara, saya sudah dilayani oleh firman Tuhan ini. Thank you Pak Hadi memberikan satu challenge buat saya dan saya diberkati untuk dalam persiapan ini. Kemudian Stan juga tanya saya mungkin dua hari yang lalu atau 2 hari yang lalu mungkin, Pak Rudi ada slide nggak? Saya selama bicara jarang sekali pakai slide. Saya termasuk orang yang gaptek. Tapi saya nggak tahu kok dikasih tantangan terus gitu. Saya ya udah, kalau saya keburu saya bikin gitu, ya kan? Kalau nggak keburu biasa aja gitu, ala full gospel. Kan? Dan saya baru selesaikan slide ini setengah jam sebelumnya gitu. Bah, saya mesti bersyukur punya seorang istri yang luar biasa, ya kan, yang melengkapi saya, ya kan. Dia tahu saya gaptek, saya punya istri yang sangat, saya bilang dia itu MacGyver, ya. Karena dia apapun bisa gitu loh. Nah ini istri saya, mungkin saya perkenalkan dulu. Inilah yang melengkapi hidup saya, seorang istri yang tahu kebutuhan dan kelemahan suaminya. Oke, saya akan saya akan coba ya dengan slide-nya ya. Maafkan saya kalau slide-nya itu agak ini ya, tapi ya. Overcomer. Oke, seorang pastor di Amerika, dia cerita begini, dia menemukan satu mobil dalam perjalanan pulang ke rumah, dan mobil itu sangat jelek, dan dia bilang that is the ugliest car he ever seen. Oh, mobil sangat jelek sekali yang pernah dia lihat gitu loh, jalan gitu. Sebelah sisi satu penuh dengan gesekan, penuh dengan tabrakan, ya. Sebelah sisi satu lagi pintunya hampir copot, diikat dengan kawat gitu. Kemudian dia lihat lagi bagian sisi yang lain, karatan, banyak sekali karatan, dan knalpotnya setengah gantung. Jadi kalau ketemu polisi tidur, bam, gesek terus. Dan dia nggak tahu lagi mobil itu warna apa. Ada karatannya, ada berbagai warna gitu loh. Dan dia bilang, ini mobil yang paling jelek yang dia pernah lihat. Tetapi ada sesuatu yang menarik Pastor Steve ini. Dia bilang di belakang bumper itu yang jelek itu ada satu stiker. Dan stikernya berbunyi begini. This is not an abandoned car. Ini mobil yang tidak ditinggalkan. Artinya apa? Ini mobil masih ada penghuni. Ini sangat menarik. Pastor Steve ini. Ternyata mobil yang begitu jelek, ya, tetap ada yang menaikinya.
Saudara, dalam hidup kita sering sekali kita merasa ini kita nggak layak. Kita seperti sampah. Kita banyak kegagalan dalam hidup ini. Kita dihina orang. Kita ditinggalkan orang. Seperti mobil tua ini. Tetapi satu hal, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. He never leave us. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Seberapa buruk keadaan kita, Dia mau kita jadi pemenang. Dia mau jadi kita overcome. Ya. Overcome. Kita mungkin banyak mengalami masalah dalam hidup ini. Kegagalan demi kegagalan. Tetapi percayalah, anak Tuhan, ujung-ujungnya tetap menjadi pemenang. Karena Tuhan Yesus sudah menang bagi Anda dan saya. Ya, sudah menang bagi Anda dan saya. Buka ini nggak bisa. Bentar ya. Bentar ya, saudara. Ini kesalahan bukan di tempat Anda. Saya salah pencet, makanya agak... Itu ke Zoom itu, Pak. Oke. Sekarang udah baik lagi. Oke. Yohanes 16:33 berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus minta murid-muridnya, Yesus minta kita semua teguhkan hati kita. Kita akan mengalami hal-hal yang masalah-masalah yang tidak bisa dihindari. Tetapi kita tidak akan pernah sendiri. Karena Yesus yang sudah menang, Dia akan bersama Anda dan saya. Akan bersama Anda dan saya. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi kita. Penderitaan zaman kita ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi Anda dan saya. Ada harga yang harus dibayar, saudara, dalam mengikut Yesus. Kalau hari ini kita mengalami masalah, mengalami pergumulan, ada harga yang harus dibayar dalam mengikut Yesus. Tetapi ada juga hadiah menanti kita. Hadiah kemuliaan menanti kita. Oke. Nah, Ricky Rogers, seorang marketer, seorang penulis, dia berkata demikian. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Kekuatan itu datangnya bukan dari apa yang kita bisa lakukan, tetapi datang bagaimana kita mengalahkan sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan kita bisa lakukan. Itulah kekuatan. Kenapa? Karena strength bukan dari kita, strength dari Tuhan. Ya. Kalau kita bisa menghadapi masalah sehari-hari, ya biasa-biasa saja, saudara. Biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita menghadapi masalah besar, masa yang kita pikir kita tidak bisa hadapi, dan kita melewatinya, that is called strength. Itulah kekuatan sebenarnya. Itulah kekuatan sebenarnya. Nah, bagaimana ciri-ciri pemenang? Ya, ada 3 hal. Saya simpel-simpel aja, karena kita orang full gospel, bisa bicaranya to the point. Saya tahu di sini banyak orang-orang yang sangat, kalau saya lihat dari mukanya, orang sangat-sangat suci, sangat-sangat kudus, sangat mengerti firman. Ya. Jadi saya mohon izin, saya tidak begitu mengerti firman karena kita marketplace ministry, ya kan? Nanti waktu tanya jangan yang susah-susah. Kalau susah-susah tanya ke Pak Rudi Timothy karena dia lebih senior dari saya atau Pak Hadi. Oke? Nah, ciri-ciri pemenang. 1. Ciri orang pemenang apa? Cirinya orang yang sabar akan waktunya Tuhan. Orang yang sabar akan waktunya Tuhan. Dia tidak selesai. Dia terus. Mazmur 27, Daud berkata demikian. Nanti kata Tuhan,
kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Artinya apa, saudara? Daud itu mengerti sekali. Daud itu mengerti sekali artinya menunggu. Orang yang sabar, orang yang menunggu waktunya Tuhan. Daud itu mengerti sekali waktu menunggu. Ketika dia diurapi oleh Samuel, dia tidak tahu kapan dia akan jadi raja. Bagaimana dia akan jadi raja? Ketika dia diurapi, mungkin umurnya diperkirakan sekitar 16-17 tahun. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa jadi raja dan kapan gitu loh. Dan dalam menunggu waktunya Tuhan, Daud dipersiapkan. Dipersiapkan dan diizinkan mengalami hal-hal yang luar biasa. Menghadapi binatang buas, mengalahkan Goliat, di mana tidak ada seorang pun yang berani menghadapi dia. Kemudian dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Saul berkali-kali. Dan bahkan dia sampai masuk ke tentara musuh gitu loh, dengan pura-pura gila. Segala macam dilakukan. Dan Daud berkata apa di Mazmur 27 ayat 1? Dia berkata, kepada siapakah aku harus takut? Terhadap siapakah aku harus gemetar? That is Daud. Dia tahu Tuhan beserta dia. Dia tahu Tuhan gunung batu dia. Dia nggak takut siapapun. Tapi dia tunggu waktunya Tuhan. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Punya 2 kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi dia tidak lakukan. Karena dia mau waktunya sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara, Roy Bennett berkata, your hardest time often leads you to the greatest moment of your life. Waktu-waktu yang paling susah dalam hidup kita sering membawa kita kepada momentum yang terbaik dalam hidup kita. Keep going. Tough situation bring strong people in the end. Situasi yang keras menjadikan kita orang kuat, saudara. Saudara, sering sekali dalam menghadapi permasalahan ini, kita mau semuanya cepat selesai, instantly. Kalau bisa saya hadapi masalah dalam hitungan tangan, tak selesai. Kalau kita mungkin nggak selesai menunggu, kadang kita juga bisa khawatir, bisa takut, kadang menyalahkan Tuhan gitu loh. Saudara, menunggu waktu Tuhan itu tidak gampang. Ya. Sering seperti Tuhan seolah-olah tidak mendengar doa kita. Sepertinya kita doa kok Tuhan nggak dengar. Sepertinya Tuhan tidak tahu kritisnya persoalan kita. Sering, saya pikir kita pasti sering. Dan mungkin saat ini ada yang menghadapi seperti itu. Termasuk saya. Kadang-kadang kok kita berdoa kok Tuhan nggak jawab. Kita berdoa kok Tuhan nggak tahu, saya lagi takut, lagi bimbang gitu. Tapi saya mau katakan satu hal. God is there for you and I. Tuhan ada di sama kita. Tuhan tahu persis apa yang terjadi. Tuhan tahu persis apa yang terjadi. Ya. Sering sekali Tuhan tidak menjawab kita. Dia pakai waktu kita menunggu untuk mengajar kita. Untuk memperbaharui kita. Untuk refresh kita. Jadi saudara, apapun yang kita hadapi saat ini. Apapun yang kita hadapi saat ini. Kalau kita belum ada jawaban Tuhan, pakai waktunya dengan baik untuk belajar sesuatu dari Tuhan. Nah, sesuatu dari Tuhan. Daud diurapi Samuel umur 16-17 tahun. Dia harus menunggu 13 tahun, 14 tahun untuk menjadi Raja Yehuda. Umur 37 tahun, dia baru menjadi Raja Israel. Dia harus menunggu waktunya Tuhan segitu lama. Saudara-saudara, dalam menghadapi persoalan kita harus belajar satu hal. Kita harus menunggu waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita semua. Saudara, saya tahun 85 masih anak muda. Kan? Tahun 85 masih anak muda. Kan? Nah, sekarang masih anak muda lah. Ya, kelihatan muda, walaupun umur saya sudah lebih dari setengah abad gitu loh.
umur tahun 85, saya mulai bekerja, saudara. Saya mulai bekerja, dan saya ingat gaji saya itu 400.000, 400.000. Dan saya ingat, saya lakukan perpuluhan, setia melakukan perpuluhan. Tapi, saudara, apa yang terjadi? 4,5 tahun saya bekerja, gaji 400.000 tidak pernah naik. Tidak pernah naik. Sementara saya kiri kanan teman-teman kok posisinya udah bagus. Waktu saya bertanya, kok apakah saya bodoh? Apakah saya memang nggak pinter? Oh, gaji nggak naik-naik. Tuhan izinkan 7 tahun saya bekerja. 7 tahun bekerja. Sampai Tuhan memberikan satu bisnis buat saya. Ya, bisnis buat saya, setelah Tuhan 7 tahun bekerja, dan Tuhan berkati bisnis itu sampai hari ini. Sampai hari ini masih eksis. Sampai hari ini masih eksis. Ada waktu-waktu yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan minta kita tunggu untuk memproses saya, memproses karakter saya sebelum ini. Tahun 98, ketika krisis, saya ingat sekali, ketika krisis, saya ini trading, ya. Saya itu waktu itu di tekstil dan garment, ya. Saya beli rupiah, ya, beli rupiah jual US. Dan waktu itu sangat gampang jualan, sangat gampang jualan. Nah, karena saya beli rupiah, US tiap hari naik. Ya. Terus saya tidak mau resiko, saya hedging, saya pack dengan bank. Ya. Berapa ini saya terima berapa, walaupun naik atau turun tetap terima segitu. Misal hari ini dolar 3.000, ya. Saya akan terima 3.000, walaupun jadi 2.000 saya tetap terima 3.000. Tetapi kalau semua order saya pack, saya hedge ke bank. Saya ingat satu malam di pabrik, kami berdua dengan seorang trader juga dari India. Dia bilang, Rudy, semua rupiah saya ganti jadi dolar. Saya tidak mau pegang rupiah. Saya bilang, saya justru semua rupiah saya, semua dolar saya ganti jadi rupiah. Sangat berlawanan, sangat berlawanan. Sudah tahu apa yang terjadi? Krisis itu terus. Ketika jatuh tempo, dolar jadi 13.000, 15.000, 17.000. Saya ingat, saudara, waktu itu ada CBS, mungkin Pak Rudi masih ingat, CBS waktu itu Steve Hank, kan? Ada rencana pack dolar jadi 4.500. Kan? Saya mau katakan, saya berdoa, berpuasa, Tuhan, ini waktunya saya rugi 2.000 nggak apa-apa lah, ya. Tuhan tolong jadikan di pack Indonesia di 4.500. Saya doa puasa, saudara. Benar-benar doa puasa. Apa yang terjadi? Doa tembus. Customer saya, ya, bilang ke saya, Rudy, kalau you nggak diskon, gua nggak bisa terima order lu, gua harus cancel. Diskon 40%, 30%, 50%. Supplier saya, saudara. Kalau nggak naik harga, nggak bisa. Saya dihimpit segala macam. Saya dihimpit segala sisi. Dan Tuhan, bisnis Tuhan, gitu. Sampai satu malam, saya ingat satu malam. Saya doa yang paling singkat. Saya, Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Tolong saya. Doa yang paling singkat dan amin. Dan setelah saya berdoa, saya rasa damai sekali. Dan masalah nggak selesai, saudara. Saya katakan, saya tenang sekali melakukan semua. Setahun Tuhan kembalikan semuanya. 1 tahun persis Tuhan kembalikan semuanya. Kerugian dibalikin semua. Setahun. Pelajaran saya terima gini. Saya bersyukur juga mengalami badai seperti itu. Gitu. Karena membuat saya belajar gitu bahwa Rudy is nobody gitu loh. Kalau saya hari ini boleh bisnis bukan karena hebat saya gitu. Tuhan proses saya bahwa itu dari Tuhan gitu. Itu dari Tuhan. Ya, hari ini saudara, apapun persoalan kalian, menunggu, sabar menunggu waktunya Tuhan. Mungkin Tuhan belum jawab. Mungkin hari ini Tuhan belum jawab. Mungkin besok pun belum jawab. Mungkin minggu depan pun belum jawab. Tetapi satu hal yang pasti, God is in control. Dia tahu siapa yang itu. Ya,
Saudara masih ingat Abraham harus menunggu berapa tahun? Sampai umur 99 untuk dapatkan Ishak. Yakub harus bekerja ekstra 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Menunggu waktunya Tuhan. Ya. Terus satu, kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Kedua, takut akan Tuhan dan punya attitude yang positif. Ya. Yusuf berkata apa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kita tahu semua cerita Yusuf. Ya. Bagaimana digoda, ya. Tidak melakukan kesalahan, tetap di penjara. Kita semua tahu. Kita tahu semua ini ya kejadian ini. Saudara, ketika masalah datang, saudara, ketika masalah datang, kita harus punya attitude yang positif. Artinya apa? Ketika masalah, kita tidak perlu komplain, saudara. Kita tidak perlu komplain. Dan kita tidak perlu cari shortcut dalam hidup ini. Saya ulangi, ketika masalah datang, kita harus punya attitude yang positif. Tidak perlu komplain. Jalani saja. Dan kita jangan shortcut. Jangan bypass caranya Tuhan. Jangan lakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya tahu banyak sekali kejadian kita mau sesuatu itu bypass saja, cepat saja gitu loh. Ya. Bila perlu yang kurang menyenangkan hati Tuhan juga. Nah, ada satu quote unknown, dia berkata demikian. If you put everything in God's hand, then you will see God's hand in everything. Kalau kita taruh masalah kita di tangan Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan di dalam setiap keadaan. Kita akan melihat penyertaan Tuhan di setiap keadaan. Saudara, kalau kita taruh masalah kita di tangan Tuhan, ya, kita tidak perlu tanya Tuhan lagi. Kita tidak perlu komplain sama Tuhan lagi. Tetapi kita harus tahu apa yang kita harus lakukan. Kita cerita Yusuf. Yusuf umur 17 tahun, ya, sudah dihani kakaknya, dijual jadi budak, dijual kepada Potifar. Kita semua tahu ceritanya, ya kan? Karena Tuhan beserta dia, apa yang dikerjakan Yusuf berhasil dan Potifar pun makin kaya karena Tuhan beserta Potifar. Dia diangkat. Ketika diangkat, istrinya mencoba menggoda dia. Dan Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak mau lakukan. Akibatnya apa? Dia dimasukkan penjara. Apakah Yusuf komplain? Tidak. Dia jalani di penjara. Dia lakukan semua. Dan bahkan diangkat untuk jadi kepala di penjara. Dari penjara naik kepada jadi seperti prime minister orang kedua. Dia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang membuat ada favor Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Ada favor, perkenanan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Ya, hidup dan saya. Perkenanan Tuhan yang membuat Yusuf berhasil. Bukan hanya menjelaskan mimpi, tetapi juga apa? Memberikan solusi. Kalau Tuhan beserta kita, if God is with us, who can stand against us? Ya, tadi Bu Mita saya sangat diberkati, ya. Kita lebih dari pemenang. If God is with us, kalau Tuhan bersama kita, siapa yang bisa lawan kita? Ya. We are more than conqueror. Kita ini lebih dari pemenang. Permasalahannya, attitude kita bagaimana? Attitude kita bagaimana? Dan, bukan berapa besar masalah kita, bukan berapa berat masalah kita, tetapi bagaimana respon kita terhadap masalah itu. Apakah kita komplain? Apa kita blame orang lain? Apa kita marah? Atau apakah kita move forward? Itu tergantung Anda dan saya. Ya, saya tahu setiap kita hari ini
Masalah terus ada. Di masa-masa COVID ini tetap ada. Mungkin ada juga saudara kita yang mengalami masa COVID, ya. Tetapi jaga hati, jangan ada shortcut gitu. God can turn the stumbling block to the stepping stone. Batu sandungan kita Tuhan bisa balikkan jadi batu loncatan Anda dan saya. Kalau kita takut akan Tuhan. Amin. Nanti baca Kejadian 50 ayat 20. Saya nggak punya waktu untuk itu, ya. Nah, saya mau cerita. Saya ini trading company, ya. Trading company itu entertainment, ya. Entertainment itu ada hal yang wajib, ada hal-hal yang wajar dan wajib bagi traders, ya. Ya mungkin di sini banyak traders pasti mengerti maksud saya. Bahkan entertainment bisa segala macam sih. Bahkan di Taiwan, waktu zamannya saya baru mulai. Di Taiwan itu mereka menyediakan sekretaris siang dan malam. Ya, you understand ya? Sekretaris siang dan malam supaya buyer yang datang ini tidak akan kemana-mana, supaya tetap balik ke dia. Dan saya juga lakukan hal seperti itu. Saya juga lakukan hal sama. Tetapi ketika saya masuk ke gospel, Tuhan izinkan, ya, Tuhan proses saya. Saya ambil keputusan, oke, saya tidak mau lagi. Saya tidak mau lagi entertainment. Waktu itu tekstil mulai downturn, bisnis garment mulai downturn, semua lari ke China. Dan saya tidak mau entertain, karena mereka kalau datang ke Indonesia, saya pasti entertain mereka sampai pagi biasanya. Tapi ketika saya putuskan no more entertainment, mereka kaget dan satu-satu hilang. Bisnis sudah jelek, nggak ada entertainment, hilang semua. Hilang, saudara. Tapi saya yakin satu hal, Tuhan yang jaga kok. Kalau Tuhan minta saya lakukan sesuatu, pasti Tuhan siapkan. Dan Tuhan berikan satu produk yang sederhana sekali. Ya. Saya pun awalnya tidak melihat produk itu. Ya. Saya hanya kirim 50 karton. Tapi saya mau katakan satu hal, saudara. Kalau Tuhan yang memberkati kita, 50 karton, ya sesuatu yang berharga. 50 karton itu sudah berpuluh-puluh tahun menggantikan tekstil dalam bisnis saya. Kalau kita benar-benar takut akan Tuhan, Tuhan tidak pernah akan mempanggil kita. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Favors Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya saudara yang katakan, hari ini apapun masalah kita harus tetap takut akan Tuhan. Di bisnis, anak-anak muda, saya lihat banyak tempat ini. Jangan ambil shortcut, saudara. Jangan ambil shortcut. Seberapa bagus produk saya, seberapa murah harga barang saya. Tetapi kalau Tuhan tidak bikin laku di sana, useless. Mau entertain, mau apa, useless. Tapi kalau barang bikin laku di sana, without entertainment pun jadi. Nah, saya teruskan lagi. Ada satu produk lagi, tepung terigu. Saya nggak ngerti produk ini karena style yang halus sama jadi tepung jauh banget gitu loh, jauh banget. Ada teman ajak saya, oke kita sama-sama, kita ketemu seorang supplier. Supplier ini adalah salah satu supplier yang paling besar di Indonesia. Dan kalau saya bisa beli dari dia, pasti untung, dan pasti gampang jual produk dia. Kita ketemu di hotel waktu itu. Hotel di Senayan sana. Kita datang masuk. Bicara cuma sebentar, saudara. Bicara hanya sebentar. Setelah itu dia bilang satu hal, Rudy, dia bilang, Indonesian girl is very pretty. Waduh, saya sudah tahu. Saya bilang ke teman saya, lu bilang kita nggak ada entertainment. Teman saya, nggak berani ngomong. Dia tanya lagi. Akhirnya saya ngomong, sorry, saya sudah janji sama istri tidak akan itu lagi. Dan selesai gitu.
Dan saya pulang. Nah, kira-kira dia mau jual nggak barang itu buat saya? Saya nobody, orang baru di bisnis ini, nggak mau entertain dia. Dia jual nggak? Dia jual, saudara. Dia jual. Karena apa? Tuhan yang punya acara. Mungkin Tuhan bikin otaknya supaya lu nggak jual ke Rudy, lu akan dihantui atau segala macam. Jual, saudara. Saya nggak perlu entertain. Dan deal itu saya deal pertama yang buat saya itu, wah, ini bisnis saya menikmati. But I do it right in the beginning. Sampai hari ini saya masih ada bisnis. Takut akan Tuhan, saudara. Jangan ada shortcut dalam hidup kita. Jangan komplain. Nah, terakhir. Ketiga, mindset kita harus benar. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, biarlah Tuhan yang mentransform kita menjadi manusia baru dengan merubah cara pikir kita. Ada pepatah mengatakan demikian. It's all in your mind. Segala sesuatu tergantung otakmu, tergantung mindsetmu. Pikiran kita selalu dibangun untuk victory atau fail. Kalau kita bangun dengan hal yang pesimis, selalu negatif, selalu putus asa, membuat hidup kita tidak bisa, nggak heran, saudara, kita akan fail. Tetapi kalau kita bangun kita dengan optimis, positif, berpusat pada Tuhan, dengan iman, maka kita akan membangun benteng yang tidak gampang dikalahkan. It's our choice. Itu pilihan kita. Yakobus 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita fokus kepada Tuhan, apapun itu mindset kita. He conquered the world. We are more than conqueror because he conquered the world for us. Dan we should know who we are. Kita harus tahu kita ini siapa, saudara. Kita ini bukan bukan sampah, saudara. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan, saudara. Dia bayar Anda dan saya dengan darahnya begitu mahal, saudara. Kita itu sangat berharga. Efesus berkata, we are his masterpiece, loh, saudara. Kita itu sangat berharga di mana. Kita satu-satunya yang dia ciptakan. Dengan berbeda-beda. Gitu. Satu-satunya. Dengan DNA seperti kita. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita milik Tuhan. Kita milik Tuhan. Orang yang mengerti dan tahu siapa dirinya, dia tahu prioritas hidupnya. Orang yang mengerti siapa dirinya, dia tahu prioritas hidupnya. Mana yang dikerjakan, mana yang tidak perlu dikerjakan. Mereka tahu untuk kontrol sikap dan tindakan mereka. Ketika Anda tahu, kita sadar, kita yakin, kita percaya, kita anak Tuhan, kita akan semakin yakin. Karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Tuhan sudah mengalahkan dunia. 1 Yohanes, ini saya suka quote ini. The devil whispered, "You can't withstand the storm," but the warrior replied, "I am the storm." Iblis akan selalu membuat mindset kita, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Seorang pejuang berkata, saya bisa. I am the storm. Tergantung dari Anda dan saya, saudara. Tergantung dari Anda dan saya. 2 Korintus 5:7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan melihat. Bukan melihat. Di depan mata kita mungkin seperti loser. Begitu banyak, begitu bahaya. Tetapi kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Itulah membuat Anda dan saya, mindset-nya harus benar. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang di dunia. Nah, saya mengakhiri dengan satu cerita, Kaleb dan Yusuf. Ya, ini cerita kita semua sudah tahu lah, tapi saya pikir ini sangat bagus sekali. Bagaimana merubah mindset.
Nanti baca di Bilangan 13. Bilangan 13, 17 dan 20. Menjelang perjalanan Israel menyeberang ke tanah perjanjian. Dan apa yang terjadi? Musa mengirim 12 pengintai pilihan dari 12 suku bangsa. Ingat ya, 12 orang pilihan dari 12 suku bangsa ke Kanaan untuk mengintai keadaan di sana. Apakah bangsanya kuat? Apakah orangnya banyak? Apakah kota-kotanya terbuka atau berkubu-kubu? Apakah katanya subur? Musa minta mereka pergi, intai, dan berikan laporan. Mereka pergi selama 40 hari. Selama 40 hari. Dan pulang dengan hasil apa? Ada 10 orang berkata demikian. Benar, negeri itu berlimpah susu dan madu. Bangsanya besar dan kuat, kota yang berkubu-kubu. Kita seperti belalang. Kita tidak mungkin mengalahkan mereka. 2 orang lagi berkata apa? Siapa? Kaleb dan Yosua. Kita bisa kalahkan mereka. Ayo segala maju. Bangsa Israel, apa yang terjadi? Mereka lebih percaya 10 orang yang berkata tidak mampu. Padahal Tuhan sudah janjikan, maju. Mereka lebih percaya berita-berita negatif. Mereka tidak percaya Tuhan. Begitu banyak mujizat yang terjadi dalam hidupnya dan bagi bangsa Israel. Tapi mereka tetap tidak percaya. Tetap tidak percaya. Apakah laporannya salah? Laporannya benar. Tanahnya subur, benar. Penduduknya kayak raksasa, benar. Orang itu. Dan yang salah lagi, orang Israel percaya yang 10 orang itu. 40 hari pengintaian mengakibatkan 40 tahun. 40 tahun berputar-putar di padang pasir. 40 hari mengintai, tidak percaya 40 tahun di padang pasir. Saudara, saya nggak tahu hidup kita. Ya. Jangan biarkan pikiran kita itu dikalahkan oleh iblis. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, roh kita dengan keyakinan, dan hati kita dengan iman. Penuhi hidup kita dengan keberanian. Karena kita adalah pemenang. Karena kita adalah pemenang. So, saya mau katakan, ini saya tambah satu. Waktu saya masih ada nggak ya? Masih cukup nggak? Masih Pak Rudi. Masih. Ya. Saya karena lihat banyak anak muda, saya mau share satu ini. Saudara, ketika saya mulai bisnis, ya, saya mulai bisnis tepung ini, kita kan pemain baru. Ya. Nobody. Saya ke Turki. Turki dibawa ke Istanbul dibawa ke Ankara. Ya. Ada satu supplier yang besar mau ketemu kita. Karena itu, wah ini buyer from Indonesia. Indonesia sangat hot. Wah, mereka bawa mobil berapa jam ke Ankara. Ya. Sampai di hotel kita ketemu, dia perlihatkan dia punya company profile, punya rumah sakit, punya ini, punya itu. Sudah saya kader. Saya merasa, aduh, siapa ini saya ini? Siapa ini? Saya belum pernah beli gitu. Ketemu, aduh, ekspektasinya pasti ordernya ribuan-ribuan. Saya udah stres gitu. Saya harus stres. Saya bukan tipe orang yang suka ngomong gede gitu. Saya orang tipe yang hati-hati. Ya kalau bisa 10 saya ngomong 8 gitu. Kan ada orang yang 10 ngomongnya 30. 10 ada yang 100 gitu. Tapi bukan, saya tipe orang yang 10 mungkin ngomong 7, ngomong 6 gitu. Saya itu saya grogi. Saya benar-benar grogi. Saya minta izin ke toilet. Di toilet saya berdoa. Tuhan, aduh, saya nggak tahu mau gimana. Dan saya katakan, dalam roh saya Tuhan bilang, Rudy, this is my business. This is my business. Kamu melakukan bisnis kerajaan. This is my business. Saudara-saudara, saya yang tadinya lebih lusuh, nggak punya ini, jadi bangkit. Jadi kayak orang yang beli ribuan kontainer gitu. Saya masuk ke pertemuan udah beda gitu loh. Dan saya bicara sangat meyakinkan.
Saudara, saya tidak mengatakan nanti jadi atau tidak jadi. Tetapi yang mau saya katakan satu, mindset saya gitu loh. Ketika saya tahu saya anak Tuhan, saya melakukan bisnis Tuhan, berbeda sekali. Raja di atas segala raja. Kenapa saya harus minder? Kenapa harus saya takut? Anak-anak muda di tempat ini. Kalau kalian mulai, kalau apapun yang kalian lakukan, boleh sebagai underdog, tetapi ingat, kalian underdog bukan karena underdog bukan artinya kalian bisa kalah. Kalian lebih dari pemenang. Kita melakukan pekerjaan Tuhan, bisnisnya Tuhan, mindset kita style, mindset kita style. We are the children of God, highly favored, blessed, overcome. Kita itu anak Allah, anak kesayangan Allah, pemenang yang diberkati. Saudara, sebagai pemenang, kita perlu, mindset kita harus tahu dulu bahwa kita fight bukan untuk kemenangan. Ya, kita fight bukan untuk kemenangan. Kita fight dari posisi sebagai pemenang. Beda ya, saudara? Beda. Kita fight bukan untuk mencari kemenangan, tapi kita fight dari posisi kita adalah pemenang. Karena Yesus sudah menang bagi Anda dan saya, dan Yesus sudah menyediakan kemenangan buat Anda dan saya. Jangan takut, jangan minder, saudara. Jangan takut, jangan minder. Nah, terakhir saya mau share. Siapa kenal Shaliman? Ya, namanya mungkin kita nggak banyak kenal. Shaliman ada umur 5 tahun terkena polio. Kakinya cacat. Ya, kakinya cacat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dia tidak putus asa. Dia tetap berusaha. Dia tetap berusaha. Dan dalam sejarah Amerika, ya, dalam sejarah Amerika, dia memenangkan rekor berenang selama 8 rekor yang dipegang. Dan dia memenangkan 1 medali emas Olimpik. Orang yang tadinya kakinya cacat bisa memenangkan Olimpik berenang, saudara, tidak main-main. Carolita Cox. Siapa nih Carolita Cox? Dia adalah seorang anggota tim juara dunia tembak Hungari. Dan dia seorang sersan juga. Satu saat ketika dia pegang granat dan meledak, tangannya hancur, tangan kanan hancur. Apakah dia putus asa, saudara? Tidak. Tidak. Dia latih dan menembak dengan tangan kiri. Dia latih tembak dengan tangan kiri. Dan apa yang terjadi? Dia menang 2 kali dalam Olimpik. Berturut-turut. 2 Olimpik yang berbeda. Dia menang dengan tangan kiri. Woodrow Wilson sampai 10 tahun tidak bisa belajar. Tidak bisa baca. Tapi dia adalah Presiden Amerika yang ke-28. Abraham Lincoln. Kita semua tahu apa Abraham Lincoln. Umur 7 tahun, saking miskinnya sudah harus bekerja. Umur 9 tahun, 20 tahun, dia 23 tahun, dia pinjam uang untuk mulai start bisnis dengan orang. 26 tahun, partnernya mati dan meninggalkan hutang yang begitu banyak. Gagal. Sampai umur 35 tahun, dia sudah gagal 2 kali masuk Kongres. Umur 37 tahun, dia menang dan berikutnya kalah. Umur 41 tahun, anaknya meninggal. Umur 47 tahun, dia gagal jadi Vice President. 49 tahun, gagal lagi dalam Senat. Gagal dan gagal. Umur 51 tahun, dia berhasil menang jadi Presiden Amerika. Saudara, kalau kita lihat orang-orang seperti ini, mereka nggak dipandang, gitu. Orang yang gagal, orang yang gagal. So, siapakah kita? Gitu. We are overcomer, bukan karena hebat kita. Saya ulangi, kita menang bukan karena hebat Anda dan saya. Kita menang karena Tuhan yang menang buat Anda dan saya. Siapapun kita, respon kita harus penting sekali. Tidak menghadapi masalah kita menjadi pemenang. Kita punya respon yang benar.
menunggu waktunya Tuhan. Takut akan Tuhan. Kita punya mindset yang jelas. Apapun yang masalah kita hari ini, seberat apapun, Tuhan tahu, and He is still in control. Dia sudah memberikan kita victory di masa lalu. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Nothing happened by accident. Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang baik. The great thing before us. Tuhan sudah mempersiapkan the great thing before us. We are more than conqueror. Thank you, Pak Sten. Saya serahkan waktu kepada Pak Sten. Luar biasa, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, Pak Rudi. Ini ada beberapa pertanyaan luar biasa, tapi ada satu yang saya paling mengena tadi tentang underdog gitu ya. Saya tangkap mungkin menurut dunia kita ini underdog gitu ya. Pemain cadangan lah, yang nggak ada artinya lah. Tapi kita ini harus percaya dengan iman bahwa kita ini under God gitu ya. Kita di bawah tangan Tuhan. Oke, ada beberapa pertanyaan, Pak. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, Pak ya. Boleh, Pak? Pak Rudi. Boleh, tolong jangan yang susah-susah ya. Yang susah-susah Pak Rudi dan Pak Hadi tanggung jawab. Pak, ini gini, pas kebetulan ada orang itu mau melengkapi sharing dari Pak Rudi yang luar biasa ini dengan satu kesaksian dikit katanya itu mirip gitu loh. Mungkin kasih 5 menit ya untuk Bu Lili ya. Boleh, mari Bu Lili yang sudah tadi angkat tangan tadi mau kasih kesaksian untuk melengkapi katanya dengan kesaksiannya luar biasa. Mari Bu Lili Fonita, ayo. Bu Lili. Tolong di unmute, tolong di pijet itunya. Halo, belum di. Buka ya Pak. Oke. Ya, shalom Pak. Luar biasa firman Tuhannya. Saya rasa memang kalau kita mau jadi pemenang itu harus mindset kita ya yang berubah dulu. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya sehari-hari. Hari-hari terakhir ini. Karena kalau waktu yang lalu, kalau saya punya persoalan, saya pikirin, saya kalau bahasa Jawanya itu saya ramesi, saya pikirin gimana caranya saya cari jalan keluar. Tapi semua itu nggak bisa, saudara. Malah membuat saya itu tambah down dengan segala kepikiran saya itu. Tapi satu saat Tuhan itu berbicara. Ketika saya berdoa mencari Tuhan, itu tiba-tiba hasrat hati saya itu ya, passion saya itu mencari Tuhan itu luar biasa. Karena tekanan-tekanan yang tidak saya bisa katakan, itu membuat saya itu cari Tuhan. Gimana caranya saya itu cari Tuhan? Sehingga Tuhan memenuhi saya itu dengan hikmat-Nya. Terus satu perkara yang saya tahu, ketika kita mencari Tuhan, kita baca firman Tuhan itu luar biasa. Firman itu jadi hidup bagi hidup saya. Sehingga saya itu bisa mengalahkan setiap permasalahan saya gitu. Dan satu perkara yang saya tahu bahwa Tuhan itu mengasihi saya itu dengan luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya timbul dalam hati saya, apa yang tidak pernah saya lihat, itu Tuhan memberikan buat saya. Kenapa? Ketika kita belajar firman Tuhan, pelarian saya itu gitu. Kalau malam saya nggak bisa tidur, saya buka HP itu ya, tapi saya baca Alkitab. Karena saya juga ikut ayo baca Alkitab ya. Setiap hari 3 pasal. Jadi firman itu masuk dalam kehidupan saya, masuk dalam hati saya. Pikiran saya jadi diperbarui hari ke hari. Satu itu. Kedua, Tuhan tuh nanya sama saya, apakah kamu tuh percaya sama saya?
ya, kamu tuh percaya dengan saya ketika firman itu, misalnya saya punya persoalan gini, dalam masalah keuangan, Tuhan kan berkata, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ketika hal itu tidak terjadi dalam hal kehidupan saya, apakah saya masih tetap bisa mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu akan memenuhi segala kebutuhan saya. Misal hari ini saya butuh uang 300.000, tapi dari pekerjaan saya cuma dapat 60.000. Apakah saya masih percaya bahwa Allah itu cukup memberkati saya? Itu yang membuat saya itu terus berdoa, saudara. Suatu saat ketika Tuhan ngomong, kamu harus percaya kepada saya mempercayai firman-Nya. Itu merubah mindset saya untuk menjadi lebih dari pemenang. Akhirnya, apapun yang Tuhan berikan buat saya pada hari ini, ketika saya dalam kesusahan ataupun dalam hal apapun, itu saya mengucap syukur. Dengan ucapan syukur itu, saya percaya saya akan jadi pemenang. Jadi kalau hari-hari ini, kalau dulu-dulunya saya itu kalau menghadapi persoalan, saya lebih banyak mengasihani diri. Tapi hari-hari ini, ketika saya menghadapi masalah, saya memperkatakan firman Tuhan, dan saya mempercayai firman-Nya, dan itu membuat saya semakin kuat. Saya jadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Luar biasa. Saya dapat mengatasi persoalan saya dengan luar biasa. Ya. Itu yang saya dapatkan. Saya percaya ketika Pak Rudi tadi memberitakan firman-Nya, itu hampir-hampir sama, cuman saya nggak bisa ngomong seperti beliau yang ahli. Saya berbicara apa adanya sebagai ibu rumah tangga. Luar biasa. Terima kasih, Mantap. Pak. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Mari Pak Stanis lanjut. Ya, Sen, lanjut, Len. Oke. Puji Tuhan ya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, yang mau saya tanya, Shalom Pak Rudi, yang mau saya tanyakan, terkadang dalam hidup ini kita bisa menaklukkan dengan iman untuk beberapa masalah pada beberapa aspek kehidupan. Namun ada masalah dalam aspek kehidupan tertentu yang seringkali kita gagal terus. Jadi terasa apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa menaklukkan masalah pada aspek kehidupan itu agar bisa berhasil menaklukkan juga seperti masalah-masalah pada aspek kehidupan yang lain. Terima kasih Pak. God bless you. Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus dan pertanyaan yang sangat dalam. Saya percaya ya, setiap orang punya kelemahan yang berbeda. Setiap orang sering jatuh ke lubang yang sama. Dan kalau tadi saya lihat orang yang gagal terus, biasanya orang yang jatuh ke dalam lubang yang sama terus. Apakah kalau kita bicarakan kesalahan, apakah hidup kita sudah menang terus nggak pernah salah? Saya rasa sampai kita ketemu one day sama Tuhan, kita akan terus melakukan kesalahan. Saat kecil kita tetap akan kesalahan. Tapi bukan kesalahannya, bukan kegagalannya, tetapi keinginan untuk terus majunya. Itu yang membedakan, saudara. Kita boleh jatuh, saudara, tapi kita bangkit, fight lagi. Kita boleh gagal. Firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh akan bangkit lagi. Saya yakin termasuk saya nggak selalu kok sampai hari ini nggak selalu menang kok dalam kelemahan saya kok. Ada saatnya saya jatuh juga, tetapi bukan saya berhenti di situ. Saya tidak pernah akan berhenti mencoba untuk bangkit lagi. Ya, saya pikir selama kita terus ya kecuali kalau memang kita mau entertain, ya kan, coba-coba gitu. Tapi kalau saya pikir setiap kita pasti ada kelemahan yang sering kita jatuh saat itu, sering kita menang, ya.
apalagi pria. Kadang-kadang mulut kita, kadang cara bicara kita menyakitkan orang. Kan ada juga orang yang kalau bicara itu buka mulut membuat orang damai sejahtera. Tetapi ada orang juga begitu dia datang buka mulut perang dunia. Ada juga gitu. Tapi masalahnya itu memang kelemahan. Dan kita sadari kelemahan itu gitu. Kita terus berusaha. Mungkin orang yang lihat kok lu kok nggak bisa ya. Pilih itu lu kok nggak bisa. Kita nggak bisa bilang gitu, karena setiap kita ada loophole yang memang kita gagal di situ. Nah, kita harus berusaha terus. Ya, saya nggak tahu gagalnya seperti apa, tapi menurut saya bukan kegagalannya, tapi tetap berusaha bangkit. Gagal terus bangkit. Itu saja, Pak Sten. Oke, thank you. Wah, luar biasa ya. Tadi banyak quotes-quotes dari Pak Rudi juga yang bisa menguatkan kita dalam perjalanan hidup. Nah, ada pertanyaan lagi. Shalom Pak Rudi. Kalau ngomongin iman, itu kan cukup mudah ya untuk dibicarakan. Kayak misalnya kita jadi pemenang, kita membaca firman, cukup mudah. Tapi ketika melewati realita, kayak tadi sharingnya Pak Rudi tentang entertain gitu ya. Ini kan ada ibaratnya itu ada kayak pergolakan gitu ya. Atau misalnya gini, Tuhan bilang kita adalah kepala bukan ekor gitu ya. Tapi kenyataannya kita ini lagi secara mata dunia, mata jasmani kita tuh lagi di posisi yang nggak good gitu ya, lagi di posisi yang nggak bagus. Nah, gimana caranya supaya ya walaupun mata jasmani kita memandang sesuatu yang lemah, sesuatu yang masih kurang, tapi kita tuh punya mata iman yang benar-benar apa ya? Punya semangat yang overcomer, yaitu lebih dari seorang pemenang yang sudah menyelesaikan ya seperti coach yang ada di belakang backgroundnya Pak Rudi gitu ya. Seorang leader yang baik itu mengerjakan semua pekerjaannya sampai benar-benar selesai gitu ya, sepenuhnya. Nah kayak gitu. Gimana caranya, Pak? Mungkin bisa di sharingkan mungkin waktu pengalamannya Pak Rudi dulu. Ya memang kalau ngomong paling gampang ya, ngomong nggak usah bayar. Tapi saya yakin gitu loh. Manusia itu selalu mau menyelesaikan masalah secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, pasti. Ya, bohong kalau kita bilang enggak, saya kalau ada masalah saya mau tahan aja lah, bisa 10 tahun tuh nggak apa-apa, bohong itu. Sebab manusia normal, kita pasti mau masalah kita selesai, ya, apapun selesai atau jawaban doa kita selesai secepat-cepatnya. Tetapi yang saya katakan tadi, kita harus tahu timingnya Tuhan, waktunya Tuhan. Ya. Dan percayalah, waktunya Tuhan itu yang terbaik. Gitu. Saya banyak sekali melihat orang yang belum siap untuk jadi kaya. Ketika kaya, hancur-hancuran hidupnya. Kita ada teman di Full Gospel bersaksi dulu. Dari kampung ke Jakarta, gitu loh. Suami istri naik sepeda motor. Ya, naik sepeda motor. Tuhan berkati ke mereka. Setelah kaya, dia nggak tanggung-tanggung bawa istri kedua pulang ke rumah. Ya, lu kalau nggak terima, nggak terima keluar. Nggak siap, saudara. Nggak siap. Dan Tuhan tahu gitu. Waktu Tuhan yang terbaik gitu. Jadi kadang-kadang memang belum waktunya itu, ya nggak apa-apa. Ya, sabar saja. Sabar saja. Saya ingat, saya bayangkan bagaimana orang umur 16 tahun, Daud, ya, diurapi jadi raja Israel. Gimana caranya? He is nobody gitu. Bahkan di keluarga saja nggak dianggap kamu akan jadi raja Israel. Kepikir pun enggak, saudara. Ya. Tapi dia sabar menunggu waktunya Tuhan. Ya. Punya kesempatan bunuh, apa dia tidak lakukan. Jawaban saya ada gini. Mungkin jawaban kita belum ada. Mungkin jawaban kita nunggu bertahun-tahun belum dijawab. Ya. Tapi percaya, Tuhan ada di ujung sana. Tuhan ada di samping kita. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu apa yang terjadi. Ya. Kita tunggu aja waktunya Tuhan. Saya juga banyak pergumulan ya juga menunggu waktunya Tuhan. Cuma saya percaya, mindset saya percaya. We are more than conqueror. Ujung
ujungnya akan baik. Ya mungkin Tuhan proses saya, Tuhan lagi proses saya, Tuhan proses karakter saya, kesabaran saya. Saya yakin di antara kita juga sama. Ketika waktu penungguan itu Tuhan proses kikis kita, kikis sampai jadi mutiara. Itu saja, Stan, kalau jawaban saya. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak Rudi. Bagaimana cara membedakan kalau namanya pergumulan itu kan, kalau kita menang, lebih dari pemenang itu kan pergumulan biasanya yang diizinkan oleh Tuhan terjadi. Bagaimana membedakan dan supaya kita bisa mengevaluasi diri juga ya Pak ya. Bagaimana cara membedakan bahwa pergumulan itu memang diizinkan oleh Tuhan supaya kita bertumbuh, supaya kita jadi pribadi yang lebih baik tadi seperti dijelaskan oleh Pak Rudi, atau memang pergumulan itu memang gara-gara kita yang cari sendiri. Maksudnya mungkin kayak misalnya tadi yang Pak Rudi barusan cerita itu, misalnya kalau ya karena dia masalah datang karena dia selingkuh gitu, dia yang cari-cari sendiri. Tapi kalau memang kayak contoh di Alkitab itu Ayub kan orang benar Pak, tapi kok dia juga dikasih, misalnya diizinkan oleh Tuhan, memang pencobaan itu tidak datang dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupannya. Bagaimana cara kita orang percaya itu melihat dua hal itu? Supaya kan kalau ini memang datangnya dari dosa, ya udah saya bertobat gitu loh. Tapi kalau yang satu kan bukan datang dari dosa, tapi ya saya harus bertahan karena Tuhan sudah sediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Ya. Ini Pak Hadi ini berat-berat semua ini. Ini otak udah mulai mumet juga. Pertanyaan berat-berat semua. Ketika Tuhan izinkan terjadi, sebenarnya kita harus bersyukur. Kalau ngomong enak ya. Kenapa bersyukur? Karena kita mau naik kelas. Ya. Naik kelas itu pasti ujiannya nggak enak, saudara. Tidak enak, saudara. Bayangkan, nah saya tadi cerita kan, krisis itu. Sebelum krisis, ya, saya ingat sekali saya baca Ayub dan saya berdoa, semoga itu jangan terjadi dalam hidup saya. Karena bisnis saya nggak pernah gagal gitu loh. Bagus terus selama 7 tahun itu. Ya. Sampai krisis, saya berdoa, aduh Tuhan, jangan terjadi seperti Ayub lah gitu. Ya. Tetapi Tuhan izinkan terjadi. Dan proses tahun itu buat saya itu training yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi kalau memang kita terjadi masalah dan kita clear, kita tidak salah, berarti akan kenaikan kelas buat kita. Ada tanggung jawab, akan next level buat kita. Ya, kalau ngomong enaknya kita harus bersyukur gitu. Tapi mungkin saya yakin 52 orang di tempat ini kalau disuruh mau nggak Tuhan izinkan ini, mungkin nggak ada satupun yang mau gitu, termasuk saya gitu. Tetapi kalau Tuhan izinkan, ya, Tuhan akan dampingi, Tuhan akan angkat gitu. Bagaimana kita bisa dikatakan baik kalau kita nggak pernah alami masalah yang susah? Justru kan orang dianggap hebat, kuat ketika dia mengalami masalah. Kalau orang yang nggak pernah mengalami masalah, dia bilang kuat, masih question mark. Tetapi kalau orang yang pernah mengalami masalah berat dan dia melewatinya, itulah orang kuat. Oh, mantap, luar biasa ini. Itu aja. Ini rasanya Luar biasa nih. ini ya. Kita semua mau naik kelas. Berkat ini. Ya. Saya khawatir kalau dikasih pertanyaan lagi nanti Pak Rudi nggak mau datang lagi kalau diundang nih. Gimana Pak Adi? Kita lanjut Q&A dong. Ya, iya, kepinginnya sih ada pertanyaan lagi sih. Tapi gimana? Mungkin tambah satu lagi pertanyaan boleh nggak Pak Rudi? Saya khawatir Pak Rudi nanti diundang lagi nggak mau nih kalau dikasih pertanyaan lagi. Satu lagi aja Pak Stan. Mungkin ada lagi satu lagi. Boleh ya Pak Rudi? Ada satu lagi nih Pak. Tadi ya, saya mau sarankan. Saya mau sarankan mungkin di sini kan banyak orang yang sangat bagus, baiklah. Mungkin ada yang bisa tambahkan juga, silakan ya. Karena mungkin jawaban saya juga nggak perfect sekali itu. Ya silakan Pak.
Oke, enggak lah Pak. Tadi materinya luar biasa kok. Pak, tadi kan Bapak bilang ini ada satu pertanyaan yang masuk ke PM saya. Itu kan Bapak tadi bilang tentang ada cerita tentang suami istri. Nah, Pak, ada terjadi di beberapa kasus mungkin yang lagi dialami oleh yang bertanya juga gitu ya. Kalau si suami ini punya mental pemenang atau lebih dari pemenang, overcomer gitu ya. Terus kemudian tapi si suami istri enggak, atau sebaliknya si istri ini di dalam Tuhan banget, sedangkan di suami ya enggak gitu loh. Padahal mungkin awalnya mereka berdua sama-sama. Gitu. Nah, gimana ya caranya? Mungkin Pak Rudi ada tips dan trik, atau selama ini apakah dalam pergumulan Pak Rudi juga melibatkan istri atau keluarga sebagai mungkin yang doa atau sebagai apa istilahnya teman apa ya, pewaris tahta karunia kalau yang saya dulu pernah dengar ya. Apa seperti itu atau kayak gimana Pak? Ada tips dan trik nggak? Jadi kalau misalnya di dalam keluarga nih pasangan. Ya, memang ini sangat penting ya. Kalau menurut saya, kita boleh jago melayani, kita boleh jago berkhotbah, tetapi yang pertama sekali yang kita harus lakukan adalah keluarga kita. Ya, percuma kalau kita bisa layani orang lain, tetapi keluarga kita nggak bisa gitu. Ya. Mungkin pasangan kita nggak sempurna, ya waktunya kita untuk ya saya lihat ibu juga mungkin ada suami yang mungkin belum sempurna, layani sungguh-sungguh. Make sure keluarga itu bagus dulu. Make sure bagus dulu. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Kadang Tuhan izinkan terjadi. Gitu. Nah, saya mau cerita. Saya pernah mengalami satu masa yang cukup sulit dengan anak pertama saya. Anak pertama saya. Dia mengalami masalah. Saya kirim ke Amerika belajar, dan dia selama setengah tahun itu karena stres tidak ke sekolah, saya nggak tahu gitu loh. Saya marah sekali. Dan karena ke sekolah di sana nggak gampang kan. Saya bilang, yuk ke sekolah sana saya bisa, papi bisa kasih beasiswa 20 orang anak mungkin. Ya, saya marah sekali, saya pengen marah gitu loh. Tetapi saat di sana Tuhan ingatkan gitu loh. Tuhan ingatkan bahwa ternyata semua itu ada sebab dan akibat. Kenapa anak saya bisa begitu? Dan ketika saya bertemu, saya bertobat, saudara. Karena ternyata kenapa dia begitu stres? Kenapa waktu dia kecil, saya karena anak pertama, saya minta dia mesti jadi contoh, saya push dia, saya harapkan saya push sampai luar biasa, dia stres, saudara. Dan itu membuat dia jadi failure gitu loh. Selalu masa inferior gitu loh. Nah, dalam keadaan seperti itu. Nah, makanya saya bilang ke anak saya melayani anak muda. Ya kan? Sebenarnya semua anak muda ketemu papi ya, kita bisa bicara sampai pagi gitu. Tapi anak papi sendiri nggak bisa gitu. Dan saya bertobat, saya minta maaf sama dia. Dan saya minta maaf waktu kecil papi pukul, papi gini gitu loh. Saya minta maaf gitu. Dan pemulihan itu terjadi. Saya bersyukur, saya minta maaf sehingga dia juga tidak merasa lebih failure lagi gitu. Nah, kadang-kadang saudara, kita bisa melayani di luar, ya kan? Tapi pastikan inner circle kita layani dengan baik. Gitu. Kadang Tuhan izinkan terjadi, dia wake up call saya buat anak saya gitu loh. Ternyata saya perlu perhatikan extra care untuk dia. Nah, sekarang kami hubungan sangat bagus gitu. Dan dia bisa share kalau ada apa-apa gitu. Saya bersyukur lah, maksudnya saya ini di Full Gospel 4 tahun lalu, selama 8 tahun khusus melayani anak muda. Khusus melayani anak muda, membangun leaders muda. Tetapi anak pertama saya. Coklat vanila ya? Tunggal. Saran saya teman-teman, perhatikan lingkaran dalam kita gitu. Pastikan keluarga kita terlayani sebelum kita keluar melayani. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Ya, sangat menyentuh sekali ya buat kita yang berkeluarga, punya pasangan.
punya anak juga luar biasa sekali. Saya rasa cukup ya, Pak Rudi. Nanti ini udah dititah dari Pak Hadi. Gawat nanti.